Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gevira Zahrani, mahasiswi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari kelas 3B dengan NIM 2024-030045. Ini saya akan menjelaskan pengembangan media dan sumber pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama ada komponen fungsi, peran, ciri, dan kegunaan media sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Media pembelajaran membantu mengatasi berbagai keterbatasan seperti ruang, waktu, dan daya indera, serta memperjelas materi yang bersifat abstrak atau verbalistis. Dengan ciri-ciri khususnya, media mampu merekam, memanipulasi, dan mendistribusikan informasi secara efektif. Sumber belajar yang meliputi segala sesuatu yang dapat memfasilitasi proses belajar, memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mandiri. Dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana dari media dan sumber pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas hakikat media dan sumber pembelajaran di SD atau MI. Media dan sumber pembelajaran memegang peranan penting dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah tingkat rendah yaitu MI dan SD. Hakikat media adalah alat atau perantara yang membantu menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif serta merangsang minat belajar siswa. Sementara itu, sumber pembelajaran mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan belajar peserta didik, memperluas batas ruang, dan memberikan konteks nyata pada materi. Pemanfaatan media dan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan minat belajar, mempermudah pemahaman materi, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. Integrasi media dan sumber belajar yang efektif akan berkontribusi besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik, interaktif, dan berdaya guna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, guru perlu memahami dan mengoptimalkan pemilihan serta pemanfaatan media dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran di MI atau di SD. Selanjutnya, kita akan membahas jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Media pembelajaran memegang peranan krusial dalam proses pendidikan, berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah guru menyampaikan materi dan membantu siswa memahami konsep. Beragam jenis medianya seperti visual, audio-visual, digital interaktif, dan lainnya. Masing-masing memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda. Pemilihan media harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, ketersediaan sarana, kemudahan akses, dan kesesuaian dengan materi ajar. Penggunaan media yang tepat didukung kemampuan guru dalam mengelola dan mengevaluasi efektivitasnya akan menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, meningkatkan efektivitas belajar, kreativitas, serta kemandirian siswa. Selanjutnya ada prinsip kegunaan dan klasifikasi. Media pembelajaran memegang peranan penting dalam mendukung proses pendidikan, menjembatani penyampaian pesan dari guru kepada siswa secara jelas, menarik, dan bermakna. Pemilihan dan penggunaan media harus memperhatikan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kondisi sarana yang tersedia. Klasifikasi media meliputi visual, audio-visual, hingga berbasis komputer, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasan.
Media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari sumber belajar, keduanya saling melengkapi. Pemanfaatan ICT sebagai media modern menawarkan peluang inovasi pembelajaran, menghadirkan pengalaman belajar interaktif dan fleksibel, meski tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan keterampilan guru perlu diatasi. Penggunaan media yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan efektif. Selanjutnya ada model-model media dan sumber belajar anak di SD atau MI. Model dan sumber belajar di MI atau di SD sangat beragam, meliputi media visual, audio, audiovisual, realita, hingga digital interaktif. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Sumber belajar dapat berasal dari manusia, lingkungan, sumber cetak, maupun teknologi digital. Kombinasi yang tepat antara model dan sumber belajar berperan penting dalam menunjang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi anak, sehingga guru diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan media dan memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekolah agar pembelajaran lebih bermakna. Pengembangan media dan sumber belajar sederhana merupakan solusi yang relevan dalam mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan. Pemanfaatan bahan-bahan sederhana seperti barang bekas, benda alam, atau karya siswa terbukti efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Kreativitas guru dalam merancang dan menerapkan media sederhana serta melibatkan siswa dalam pembuatannya dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Pendekatan ini juga mendukung prinsip pendidikan inklusif dan relevan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Selanjutnya akan membahas mengembangkan media dan sumber belajar visual untuk SD atau MI. Media pembelajaran berbasis visual memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Visualisasi membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret, menarik perhatian, dan memperkuat daya ingat. Dalam pengembangannya, guru perlu memperhatikan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks materi agar hasil belajar lebih optimal. Guru diharapkan terus berinovasi dalam menciptakan dan menggunakan media visual yang menarik dan relevan, serta meningkatkan kemampuan desain media dan memanfaatkan teknologi digital agar pembelajaran lebih interaktif dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu teori pengembangan media dan sumber belajar audio. Media dan sumber belajar audio memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Penggunaan media audio membantu siswa lebih fokus, mudah memahami, dan mengingat materi karena melibatkan indera pendengaran secara aktif, terutama bagi siswa dengan gaya belajar auditori. Dalam proses pengembangannya, media audio perlu melalui tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, produksi, uji coba, dan evaluasi. Guru perlu kreatif dalam mengombinasikan media audio dengan media lain agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dengan pemanfaatan yang tepat, media dan sumber belajar audio dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. Media audiovisual memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena menggabungkan unsur suara dan gambar sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan mempermudah pemahaman materi. Media audiovisual dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin didapatkan secara langsung, meningkatkan motivasi belajar, dan berfungsi sebagai sumber belajar mandiri. Guru perlu memahami langkah-langkah penggunaan media audiovisual dan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangannya agar dapat mengoptimalkan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas teori mengembangkan dan penggunaan media berbasis teknologi dengan studi kasus pengembangan e-learning IPAS
SD atau MI pada materi dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan dan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. E-learning yang dirancang dengan baik mampu mengintegrasikan video pembelajaran, game edukatif, dan aktivitas interaktif yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Dengan demikian, siswa dapat belajar lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran topik energi dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan pemahaman siswa melalui berbagai modul interaktif dan proyek sederhana. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media berbasis komputer dan interaktif video merupakan inovasi penting dalam pendidikan modern. Media ini mampu meningkatkan motivasi belajar, memperjelas pemahaman konsep, dan membuat pembelajaran lebih menarik serta bermakna. Interaktif video memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan materi, tidak hanya sebagai penerima informasi pasif. Keberhasilan penerapan media ini bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi secara tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, media berbasis komputer dan interaktif video menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan mendukung terciptanya pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta berpusat pada siswa. Selanjutnya kita akan membahas teori mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Media dan sumber belajar berbasis web dan ICT memberikan kemudahan akses, meningkatkan interaktivitas, serta mempermudah penyampaian materi pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi bagi siswa. Pengembangan media ini melibatkan pengumpulan materi, perancangan struktur isi, pembuatan prototipe, validasi, implementasi, dan revisi. Meskipun memiliki tantangan seperti ketergantungan pada jaringan dan perangkat, pengurangan interaksi sosial tatap muka, serta kebutuhan pelatihan bagi guru, dengan pengelolaan yang tepat, media berbasis ICT dapat menjadi alat pembelajaran inovatif yang efektif, efisien untuk mendukung proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari pengembangan media dan sumber belajar MI atau SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.